Hai, kita ketemu lagi di sini di materi ikatan kimia untuk SBMPTN. Nah, ini adalah bab kelima dari materi ini berjudul memprediksi polaritas molekul. Kalian bisa cek halaman saya di yonacademy.com/user/rahma.moyas. Jadi pertama-tama, apa sih polaritas molekul itu dan apa bedanya dia dengan polaritas ikatan? Kalau polaritas molekul, dia itu dibentuk oleh molekul. Sedangkan kalau polaritas ikatan, dia itu ditentukannya oleh nilai elektronegativitas dari suatu atom. Nah, prinsip umumnya jadi di suatu molekul itu nanti ketika kita lihat bentuk geometrinya itu ada region-region yang mirip. Region itu adalah atom ligan ya, kasarannya sih atom ligannya dia. Nah, jika tiap region berbeda, dalam artian region ini memiliki atom ligan yang berbeda dengan region satunya, maka dia bersifat polar, kecuali simetris. Simetris ini dalam artian contohnya kayak trigonal bipiramidal. Jadi ada aksis dan ekuator. Unsur-unsur di aksis, di kedua aksis itu sama, dan unsur-unsur di ketiga ekuator itu sama, tetapi unsur di aksis dan ekuator berbeda. Nah, itu kan simetris bentuknya, itu tetap polar. Nah, itu non polar jadinya jatuhnya. Nah, nanti kalian akan ada contohnya biar lebih jelas. Untuk arah polaritasnya kita dapatkan dari nilai elektronegativitas dan atau muatan formal. Nah, yang kedua, jika region yang ada itu sama, maka senyawa adalah non polar. Jadi yang simetris tadi adalah non polar. Nah, ini region dan geometrinya. Jadi geometri suatu molekul itu ada 6 ya. Nah, untuk geometri linear, dia region yang mirip itu adalah pojok-pojoknya. Jadi pojok-pojok unsurnya. Untuk trigonal planar, pojok segitiga lah region yang kita perhatikan. Untuk tetrahedral, jadi ada 4 region. Untuk trigonal bipiramidal, jadi ada 2 posisi aksis dan 3 posisi ekuator. Jadi ada 5 region. Untuk oktahedral ada 8 region, dan untuk pentagonal bipiramidal jadi ada 7 region. Nah, ini contohnya. Contoh linear itu kayak hidrogen H2. Jadi kedua pojoknya sama, H berikatan dengan H, dia bersifat nonpolar. Contoh lain dari linear adalah asam klorida. Jadi HCl ini kedua pojoknya berbeda, jadi dia bersifat polar. Nah, karena klor itu lebih elektronegatif dari hidrogen, jadi arah polaritasnya menuju klor. Untuk karbon disulfida atau CS2, C rangkap 3 dengan S. Nah, kedua pojok ini berbeda, jadi bersifat polar. Tapi C dan S elektronegativitasnya sama. Tapi C punya -1 muatan formal, sehingga polaritasnya menuju C. Untuk geometri trigonal planar berikut adalah contohnya. Ini ada boron triklorida. Nah, jadi ada 3 pojok di sini ya. B, Cl, Cl, Cl. Ketiga pojok ini sama jenis unsurnya yang berikatan di atom sentralnya, jadi dia bersifat nonpolar. Tapi di contoh kedua kita punya BCl2Br. Di sini ada B berikatan dengan 2 klor dan berikatan dengan 1 bromium. Nah, ketiga pojoknya berbeda nih, berarti dia bersifat polar. Karena klor itu lebih elektronegatif dari bromium, dan ada 2 klor, maka polaritasnya menuju klor. Ini adalah contoh lagi dari trigonal planar. Di sini kita punya BCl-Br2. Ketiga pojok berbeda, jadi dia polar ya, udah simpelkan yang itu. Nah, dan brom versus ada 2 brom dan 1 klor, maka polaritasnya menuju brom. Nah, ini ada sulfur trioksida SO3, karena semua pojoknya sama maka dia bersifat nonpolar. Ini ada sulfur dioksida, semua pojok berbeda. Ini karena di atas ada PeB, jadi dia bersifat polar. Nah, PeB di S berlawanan dengan 2 atom O ini, jadi arah polaritasnya lebih susah diprediksi memang, walaupun atom O lebih elektronegatif dibanding S. Nah, ini adalah contoh tetrahedral. Kita lihat metana nih.
dia keempat pojoknya sama, jadi dia bersifat nonpolar. Contoh kedua untuk tetrahedral adalah fluorometana. Semua pojoknya tidak sama, maksudnya semua pojok tidak sama itu ada satu pojok yang diisi oleh unsur F, sedangkan yang lainnya diisi oleh unsur hidrogen, maka dia bersifat polar. Walaupun ada 3 hidrogen di sini ya dibanding 1 F, tapi arah polaritasnya menuju F karena F sangat jauh lebih elektronegatif dibanding hidrogen. Contoh ketiga ini ada amonia nih. Semua pojoknya tidak sama, jadi ada PeB1 nih, maka dia bersifat polar. Nah, dengan 3H versus 1 PeB di N itu lebih elektronegatif dibanding H dan ada PeB di N, maka arah polaritasnya menuju pasangan elektron bebas ini. Untuk air, pojoknya tidak sama karena ada 2 PeB nih, jadi dia bersifat polar. 2 hidrogen versus 1 oksigen, tapi oksigen lebih elektronegatif dari H dan ada 2 PeB di O, jadi polaritasnya mengarah ke pasangan elektron bebasnya. Nah, untuk fosforus pentaklorida ini dia bentuknya trigonal bipiramidal. Jadi ada posisi aksis di sini Cl dan ada 3 posisi ekuator sama. Ini 3 ya. Maka dia bersifat nonpolar karena sama semua. Nah, gimana kalau PCl4F? Jadi ketika satu unsur di posisi aksis itu ada yang beda, yaitu F. 2 aksis beda dan 3 ekuatornya tetap sama, dia bersifat polar. Nah, karena 3 unsur di ekuator ini saling menghilangkan, kan dia sama Cl, maka polaritasnya mengarah ke F yang di aksis ini. Nah, untuk PCl3F2 ini seperti yang tadi aku jelaskan, jadi dia simetris bentuknya. Jadi F dan F di aksis-aksis itu sama halnya dengan Cl di ekuator ini. Mereka saling menghilangkan sifatnya, jadi dia bersifat nonpolar. Nah, contoh keempat dari trigonal bipiramidal adalah sulfur tetrafluorida. Di sini ada 2 aksis yang sama, tapi 3 ekuatornya beda, ada 1 PeB di sini. Maka dia bersifat polar. Tapi di sini adalah polaritasnya susah ditebak karena ada 2 F dan 1 PeB. 2 F di ekuator ini dan 1 PeB. Yang 2 F di aksis gak usah kita anggap karena saling menghilangkan. Untuk klorin trifluorida ini 2 aksisnya sama, ada fluor dan fluor, tapi 3 ekuatornya beda, ada 2 PeB dan 1 fluor. Maka dia bersifat polar dan arah polaritasnya mengarah ke 2 PeB karena 2 pasangan elektron bebas jauh lebih elektronegatif dibanding 1 fluor. Sekarang ke contoh oktahedral. Jadi kita punya sulfur heksafluorida. Semua pojoknya sama ya, bisa kalian lihat. Jadi dia bersifat nonpolar. Untuk xenon tetrafluorida, pojok-pojok di kedua aksis tidak sama dan simetris bentuknya. Ini kayak yang tadi, dan pojok-pojok di ekuator keempatnya sama. Jadi dia simetri, jadi dia adalah nonpolar. Contoh terakhir ada contoh pentagonal bipiramidal. Kita kasih contoh nih F7. Iodin heptafluorida. Semua ujung-ujungnya ini pojok-pojoknya sama unsurnya, yaitu fluor. 2 aksis sama, 5 ekuator sama. Jadi dia bersifat nonpolar. Nah, cukup sampai di sini untuk pembahasan bagaimana kita bisa memprediksi polaritas suatu molekul dari bentuknya. Nah, untuk selanjutnya di bab terakhir kita akan membahas mengenai muatan formal. Nah, perlu kalian ingat juga untuk kita bisa dapat menggambar suatu bentuk molekul, geometrinya seperti apa, itu kita menggunakan teknik VCPR yang akan kita bahas di materi selanjutnya, berbeda dengan materi ini. Tapi memang tidak terpisahkan ya antara materi ikatan kimia ini dengan VCPR. Jadi kalian perlu juga untuk melihat dan mempelajari materi VCPR. Oke, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya mengenai muatan formal. Goodbye.